Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jonanda Putri. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang kajian intertekstual pada film horor asing. Kita bahas dulu apa itu pengertian dari kajian intertekstual. Kajian intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks yang lain. Nah, kajian ini terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai hubungan bentuk-bentuk tertentu. Secara khusus, dapat diartikan bahwa kajian intertekstual berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya. Nah, kajian intertekstual ini muncul lebih kemudian. Ada yang ditambah dan ada yang dikurangkan dalam sebuah karya sastra. Contohnya, dari novel ke film dan dari film ke novel, atau juga dari novel yang difilmkan. Kita akan bahas lebih lanjut kajian intertekstual dalam film asing. Nah, kita bahas juga apa sih film asing. Nah, film asing tersebut ditulis oleh seorang penulis novel yang bernama Risa Saraswati dan difilmkan oleh seorang produser yang bernama Manat Punjabi. Asih tayang perdana pada tanggal 11 Oktober 2018 di bioskop seluruh Indonesia. Dalam filmnya, Asih diperankan oleh Sarefa Danis. Nah, film Asih tidak sepenuhnya sejalan dengan novel. Di dalam novel bercerita tentang Asih secara terperinci, sedangkan di dalam film lebih banyak menonjolkan kisah Asih dan keluarga yang digentayanginya oleh sosok hantu Asih tersebut. Adalah cuplikan fakta seputar Asih di dalam novelnya. Yang pertama, di dalam novel Asih hidup dalam tradisi yang kolot. Yang kedua, Asih pernah menjadi seorang pengasuh anak. Yang ketiga, Asih pernah ditolong oleh seorang nenek, yakni Nenek Risa. Risa adalah penulis dari novel Asih. Yang keempat, Asih sangat sayang dengan keluarganya. Yang kelima, mimpinya terkubur bersama jasadnya. Sedangkan di dalam film, Asih tidak digambarkan secara terperinci. Memang, Asih dinyatakan seorang wanita yang menyukai anak kecil. Tetapi di dalam film tidak dijelaskan bahwa Asih pernah ditolong oleh seorang nenek, yakni Nenek Risa. Yang keempat, Asih memang menyayangi keluarganya di dalam film, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Yang kelima, di dalam film juga dijelaskan bahwa mimpi Asih terkubur bersama jasadnya. Itu perbedaan beberapa cuplikan seputar Asih di dalam film dan di dalam novel. Sekarang kita bahas unsur intrinsik perbedaan dari film dan novel Asih. Yang pertama adalah alur. Di dalam novel, alur Asih yakni alur mundur maju, yakni dalam novelnya menceritakan kehidupan Asih masa lampau sebelum dia meninggal dan menyayangi keluarga Puspita. Sedangkan di dalam film, alurnya adalah maju mundur, yakni ketika kita menonton film tersebut, kita langsung disuguhi dengan kehidupan keluarga Puspita sebelum anaknya lahir. Setelah anak Puspita lahir, barulah kita menjumpai sosok Asih yang mulai mengentayangi keluarga Puspita tersebut. Setelah itu, baru kita mendapatkan cerita tentang kehidupan Asih pada masa lampau ketika anak Puspita diculik oleh hantu Asih. Sekarang kita masuk unsur intrinsik yang kedua, yaitu latar. Kita mulai dari novel Asih. Pada novel Asih kita menjumpai latar tempat, yakni berada di Bandung Sukaraja. Latar tempat kedua yaitu rumah Risa, tempat Risa menulis novel tentang Asih. Latar tempat ketiga yaitu rumah Asih sendiri. Pada saat itu, di dalam novel diceritakan Asih masih tinggal di rumahnya. Latar tempat yang keempat adalah rumah majikan Asih, tempat Asih menjadi seorang pengasuh bayi. Nah, latar suasana dalam novel ini yang pertama adalah
amarah, yakni ketika teman-teman Risa tidak menyukai jika Risa berteman dengan hantu asih. Latar suasana kedua adalah kaget, ketika Asih mengagetkan Risa untuk Risa menulis terus tulisan tentang Asih. Pada saat itu Risa ingin tidur. Latar suasana lainnya adalah jatuh cinta, yakni ketika Asih jatuh cinta kepada anak majikannya yang ia sukai. Namun sayang, cinta Asih bertolak sebelah tangan. Latar suasana selanjutnya adalah kecewa. Kecewa ketika Asih mendapatkan informasi ketika orang yang dia cintai, yakni anak majikannya, telah memiliki pacar. Nah, pada saat itu latar suasananya juga diiringi dengan kesedihan Asih yang mendalam tentang anak majikannya yang telah memiliki pacar. Latar suasana lainnya adalah dendam. Ketika Asih pulang ke kampung dalam keadaan hamil, ia memiliki dendam yang sangat besar terhadap laki-laki yang telah menghamilnya. Latar suasana yang selanjutnya adalah putus asa. Asih merasa putus asa ketika keluarganya tidak menerima dia sebagai anak dan tidak menerima anak dalam kandungannya. Pada saat itu, Asih memiliki rencana untuk bunuh diri. Dia membunuh anaknya dahulu, baru dia membunuh dirinya sendiri. Itu merupakan latar suasana dalam novel. Nah, latar waktu dalam novel adalah ketika malam hari, ketika Asih mengganggu Risa untuk menulis cerita tentang dia. Latar waktu lainnya ketika siang hari, Asih mendapatkan bahwa lelaki yang dia cintai, yakni anak majikannya, membawa sang kekasih ke rumahnya. Maka pada saat itu Asih sedang mengurus bayi anak majikannya. Nah, sekarang kita bahas latar dalam film. Kita mulai dari latar tempat. Latar tempatnya sama di novel, yakni sama-sama di Bandung Sukaraja. Namun pada latar tempat film tidak dijelaskan adanya rumah Risa. Namun dalam latar tempat di film ini langsung ada scene membahas tentang rumah Puspita. Latar suasana dalam film ini yakni yang pertama tegang dan menegangkan, yakni ketika suami Puspita setelah menguburkan ari-ari bayinya melihat hantu Asih memakan ari-ari bayi tersebut. Dan pada suasana tegang yakni ketika siang hari, ketika Asih mengambil bayi yang sedang dimandikan oleh Puspita, itu merupakan hal yang paling menegangkan dalam scene ini. Latar suasana lainnya yaitu kaget ketika Puspita memandikan bayinya, namun yang ia dapati adalah kepala Asih yang berada di dalam ember air tempat mandi anak Puspita. Latar suasana yang lainnya adalah sedih ketika mereka kehilangan bayi yang selama ini mereka nanti-nantikan. Dalam latar suasana tegang juga terjadi pada saat suami Puspita mengambil kembali bayinya dari sebalik pohon tempat Asih menyembunyikan bayi mereka. Dan latar suasana yang terakhir yaitu deg-degan dan juga sangat menegangkan, yakni ketika hantu Asih datang ke rumah Puspita melalui komunikasi oleh orang pintar tersebut. Maka pada saat itu kita akan dikagetkan dengan kursi yang melayang yang disebabkan oleh Asih. Nah, latar waktu dalam film ini yakni terjadi ketika malam hari, ketika hantu Asih memakan ari-ari bayi, dan ketika malam hari juga ketika suami Puspita mengambil bayi yang diculik Asih. Dan ketika latar waktu siang hari yakni ketika mereka kehilangan bayi, dan ketika maghrib yakni ketika ibu dari suami Puspita membawa anak Puspita untuk jalan-jalan sore. Pada saat itu Puspita sangat marah karena sudah maghrib anaknya masih dibawa keluar. Nah, itu merupakan latar dalam film dan novel Asih.
Sekarang kita masuk ke dalam unsur intrinsik yang ketiga, yaitu tema. Tema film dan novel asih cukup sama, yakni tema dalam novel tentang balas dendam dan dalam film juga tentang balas dendam dan keinginan seorang ibu untuk memiliki anak namun sudah berbeda alam. Tapi dalam novel kita sudah disuguhi bagaimana asih yang selalu mendatangi Risa, dan dalam film kita tidak menjumpai hal seperti itu. Nah, sekarang kita masuk unsur intrinsik yang keempat, yaitu tokoh. Kita bahas dulu tokoh di dalam novel. Di dalam novel dijelaskan secara rinci tokohnya, yaitu Bapak Asih yang bernama Suhaja, Ibu Asih yang bernama Hawa, Asih yang bernama Kasih, Risa sebagai penulis yang berada di dalam novel tersebut. Yang selanjutnya yakni Nenek Fatimah atau neneknya Risa, dan 5 sahabat hantu Risa. Di dalam novel juga dijelaskan tentang Puspita dan Andi serta Ibu Sekar, Mbah Marjan. Namun di dalam film kita hanya menjumpai tokoh Asih sebagai Kasih, Bu Sekar, Puspita, Andi, Mbah Marjan, Ibu Andi, dan secara kilas sebentar saja membahas tentang Bapak Asih yang tidak menyukai anak dalam kandungan Asih. Di dalam film tidak disebutkan nama Nenek Fatimah dan 5 sahabat hantu Risa. Nah, kita masuk unsur intrinsik yang kelima, yaitu sudut pandang. Dalam novel kita bisa menjumpai sudut pandang orang pertama serba tahu, karena pada novel tersebut Asih hantu yang menggentayangi Risa untuk meminta tolong agar Risa selalu menulis tulisan tentang dia dan kisah hidupnya. Namun pada film kita hanya menjumpai sudut pandang orang ketiga, yakni sudah dijelaskan oleh produser apa-apa saja peran dari setiap pemain yang menjiwai sosok Asih. Nah, itu merupakan unsur intrinsik dari film yang membahas tentang intertekstual dari novel dan film Asih. Nah, sekarang kita bahas unsur ekstrinsik di dalam film dan novel Asih. Yang pertama, kita bahas di dalam film. Di dalam film durasinya yakni 1 jam 18 menit. Dan di dalam novel yang saya baca yakni berjumlah 168 halaman. Yang kedua yaitu tentang latar belakang penciptaan film dan novel Asih, yakni karena sang penulis yaitu Risa ingin menyampaikan pesan yang dibilang hantu Asih dalam novelnya. Film ini bercerita tentang kehidupan Asih dan 37 tahun sebelum munculnya Danur. Nah, unsur intrinsik yang ketiga yaitu kondisi masyarakat. Di dalam novel dan film kondisi masyarakatnya cukup sama, yakni pada novel kita menjumpai hidup Asih dengan kebudayaan yang masih kental desanya, yaitu seorang perempuan yang sudah cukup umur wajib menikah di usia muda dan dilarang menolak laki-laki yang melamarnya. Jika menolak laki-laki yang dia lamar, maka dia dianggap sudah meremehkan adat istiadat. Di dalam film kita tidak menjumpai cerita tentang itu. Dan di dalam novel juga dibahas Asih yang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan dan jatuh cinta dengan anak majikan. Dan di dalam film kita tidak menjumpai Asih yang jatuh cinta ke dalam film. Kondisi penulis pada saat itu adalah ketika seorang remaja yang memiliki bakat indera keenam dan bisa bertemu langsung dengan hantu Asih. Dalam film kita tidak menjumpai Risa yang memiliki indera keenam. Nah,
Unsur ekstrinsik yang di dalam kondisi masyarakat pada film itu hanya membahas kehidupan Puspita sebelum dia melahirkan dan setelah dia melahirkan, Asih mulai mengganggunya. Di pertengahan film sampai akhir kita akan mengetahui kisah Asih mengapa dia meninggal, karena dia bunuh diri dan dia pun membunuh anaknya karena anak yang dia kandung adalah anak haram atau dia pernah diperkosa oleh orang lain. Nah, itulah mengapa Asih meninggal, karena ia putus asa. Ini merupakan unsur ekstrinsik di dalam dua perbedaan antara novel dan film dari Asih. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menyaksikan konten selanjutnya tentang teori sastra yang akan saya bahas hingga akhir semester ganjil ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.